Hadirin yang terhormat, kita sudah sampai di puncak rangkaian acara transformasi Jakarta, gagasan, narasi, dan karya di siang hari ini. Kita akan bersama mendengarkan pemaparan dari Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang pada saat ini kita berada di Geraha Bakti Budaya, salah satu tempat yang sudah tuntas renovasinya dan menjadi fasilitas kelas dunia yang dimiliki Jakarta. Nah, Anda semua yang berada di sini adalah yang menikmati pertama fasilitas ini. Jadi kita semua bersyukur, alhamdulillah perjalanan panjang. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana ini semua terjadi. Prosesnya seperti apa, pelibatannya siapa saja, dan proses yang membuat ini terjadi itu merupakan proses yang bisa menjadi pengalaman bagi kita dan juga bagi generasi-generasi penerus kita. Karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Jakarta 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diberi judul Gagasan, Narasi, Karya. Ini sebagai satu kesatuan. Terus sekalian dihormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transformasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kira-kira begini misalnya, ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas, dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga. Yang dibahas level luas, misalnya kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain, maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk, angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, biaya hidup, soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil, oh kami mau ambil persoalan yang ramai dibicarakan publik. Oke. Sementara yang dihadapi masyarakat lewat, tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Nah, melihat ini semua, kalau kita lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita lihat apa akar masalah. Apa akar masalah sehingga terjadi. Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian kita
tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita, ekologi dilupakan, ekonomi dibangun. Efeknya, mismanagement lingkungan hidup. Ini adalah akar masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan perlu waktu yang panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi bila akarnya diperhatikan, maka kita akan bisa menanganinya secara bertahap dalam jangka yang cukup panjang. Karena itulah mengapa harus dimulai dengan gagasan. Gagasan ini, sekalian, adalah sebuah runtutan kira-kira berpikir kita. Apa idenya? Apa gagasan utamanya? Saya akan share di sini. Kita mulai dari gagasan, kemudian menjadi narasi dari karya. Urutan ini yang nanti menjelaskan mengapa ada seperti renovasi Taman Ismail Marzuki, mengapa ada transformasi transportasi, itu di ujung karya, di awalnya dari gagasan. Urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan kepada kita semua di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kita punya 6 gagasan besar tentang Jakarta. Jakarta sebagai kota yang setara bagi semua. Jakarta kota yang memberikan perasaan kesamaan, kesetaraan. Yang kedua, tentu semua orang mau datang ke Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kita bicara tentang kesejahteraan, kita bicara tentang kemajuan, kita bicara kota yang layak untuk dihidupi oleh semua makhluk. Bukan hanya layak dihidupi oleh manusia, tapi hewan juga, tanaman juga. Lestari, sampai dengan generasi ke depan kita akan bisa menitipkan kota ini lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai. Dan kota yang bersatu. Kota yang bersatu itu artinya tidak tersegregasi, tidak terpisah-pisahkan. Bukankah kita ingin Jakarta yang perasaannya kita setara sama? Jadi 6 inilah yang menjadi dasar awal yang disebut sebagai visi. Visi itu tidak hanya dikatakan pada saat kita melakukan rencana bertugas. Biasa kalau dalam masa kampanye ditanya apa visi misinya, ini jelaskan visinya. Begitu selesai, ini harus diterjemahkan. Tidak boleh visi itu jadi dokumen sejarah. Visi itu harus menjadi dokumen kerja yang dilaksanakan di dalam pemerintahan. Itulah kuncinya. Nah, seringkali visi jadi dokumen sejarah. Jadi living document, an active working document. Itulah kemudian diterjemahkan disebut kerangka strategis gubernur 2018 sampai 2022. Saya tidak di sini untuk menjelaskan detailnya, tapi saya ingin menggambarkan kepada semuanya bahwa inilah contoh kerangka kerja yang kita bahas bersama dengan semua. 6 visi tadi diturunkan dalam bentuk 3 strategi. 1. Tentang keadilan dan keberpihakan, itemnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bicara tentang orientasi pada warga dan ruang interaksi, itemnya 1, 2, 3. Kemudian kita bicara tentang birokrasi yang efektif, bicara tentang penguatan tata kelola, karena ini organisasi besar. Pemprov DKI Jakarta ini orang yang terlibat di dalamnya tidak kurang dari 180.000 orang. Dan itu artinya organisasi sudah ditata. 3 kerangka strategi ini detail dibahas, didiskusikan. Inilah yang kemudian, Bapak sekalian, menurunkan ini menjadi beberapa gagasan utama. Tadi akar masalah dari car oriented development kita ubah menjadi transit oriented development. Apa transit oriented itu artinya? Transit oriented itu artinya pembangunan berbasis pada kendaraan umum, berbasis dalam transit. Dan itu kemudian kita terjemahkan dalam hal ini, misalnya contohnya ada 4 nih. Corridor based development menjadi transit district oriented development. Kemudian transportasi umum yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi. Kemudian kawasan yang
rendah menjadi kawasan yang bangunannya tinggi. Jadi ketika kita berbicara tentang kepadatan dan lain-lain digeser. Lalu prioritas dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan yang ramah lingkungan, fasilitas-fasilitas ramah lingkungan, fasilitas pedestrian. Ini contoh gagasan yang dicoba untuk dijadikan rujukan dari car oriented menjadi transit oriented, terjemahannya seperti itu. Kemudian tadi salah satu halnya adalah under investment dalam basic service. Apa yang kemudian dikerjakan ketika sampai pada ini? Misalnya kita bicara tentang hunian yang terjangkau. Kita bicara tentang fasilitas minimnya penciptaan lapangan kerja menjadi peningkatan lapangan kerja. Kemudian kita lihat di sini akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kita dorong untuk ada peningkatan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan. Lalu soal air bersih. Ini air bersih ini dasar. Tanpa air tidak jadi kota. Begitu ada air jadi desa, jadi kampung, jadi kota. Dan akses ini disiapkan. Jadi dari under investment menjadi rapid investment. Itu langkah yang dikerjakan. Kemudian kita juga punya masalah lingkungan hidup. Dari lingkungan hidup yang terganggu akibat kegiatan kita menjadi pendekatan yang ramah lingkungan. Dan ini wujudnya kita bisa lihat emisi karbon yang tidak terkontrol diubah menjadi kebijakan yang bisa mengontrol, bisa berorientasi pada hijau. Kemudian sampah, limbah digeser, kita coba bagaimana caranya bisa percepatan penyiapan pengelolaan sampah dan limbah. Begitu juga dengan percepatan peningkatan akses ruang hijau. Ini aspek ketiga dari gagasan besar yang dikerjakan di Jakarta. Nah, tiga ini kemudian kita coba terjemahkan dalam bentuk narasi. Ini tiga gagasan besar. Kenapa harus jadi narasi? Kita semua harus memahami tentang apa yang akan kita kerjakan, mengapa kita mengerjakan, tujuan akhirnya apa. Jangan sampai kita mengerjakan tanpa tahu gagasannya, karena itu kemudian disiapkan narasi. Ini contoh, Ibu sekalian. Ibu sekalian, proses ini, saya beri contoh nih, referensi pengembangan perpustakaan di Jakarta. Itu satu paparan, mungkin sekitar 36 slide, dijelaskan kepada teman-teman yang akan bekerja melakukan renovasi perpustakaan kita. Jadi digambarkan perpustakaan sekarang seperti apa, perusahaan masa depan seperti apa, fungsi pustakawan sekarang bagaimana, fungsi masa depan seperti apa. Disampaikan secara detail sehingga kita punya pedoman yang sama. Jadi bukan hanya bangunannya yang akan diubah, tapi konsep perpustakaannya. Sama dengan Taman Ismail Marzuki. Ini slide tengah misalnya. Ketika Taman Ismail Marzuki ini disiapkan, maka kita berbicara secara lengkap tentang bagaimana menjadikan Taman Ismail Marzuki ini sebagai pusat kegiatan kebudayaan bukan hanya untuk Jakarta, tapi kelas dunia yang bisa membuat Jakarta tuan rumah di negeri sendiri dan juga menghasilkan dan nantinya menghasilkan seniman-seniman yang bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi kita bukan cuma bicara Jakarta, di sini kita bersetara dengan tempat-tempat lain. Tidak cukup hanya dengan gagasan, ini narasinya harus jelas, semuanya harus paham. Lalu sama juga yang terakhir misalnya, taman kota. Ketika kita bilang taman kota, bukan hanya sekedar yuk kita renovasi semua taman di Jakarta. Sebentar, tamannya menjadikan apa? Tujuan sosiologisnya apa? Bukan soal renovasi fisiknya saja, tujuan sosiologisnya bagaimana? Itu semua dijelaskan secara detail di dalam paparan-paparan yang menerjemahkan gagasan sebagai pedoman untuk dilakukan karya nanti eksekusi. Inilah fase narasi. Lalu kita tidak kerja sendirian. Ibu sekalian, DKI Jakarta bukan tempatnya Superman, di sini tempatnya super team. Kita semua kerja bersama-sama. Di sini bangun dan saya bersyukur sekali berada di DKI Jakarta yang timnya itu adalah pribadi-pribadi penuh pengalaman, mumpuni, jejaring luas, standar kerja yang baik,
Dan itulah kemudian yang kita buat menjadi sebuah kerja bersama. Ada gagasannya, ada narasinya, dibuat rencana eksekusinya, lalu kita sama-sama komit. Yuk komit tanda tangan. Ini semua direksi, semua kepala organisasi OPD dari perangkat daerah sama-sama semua tanda tangan. Yuk ini tanda tangan satu-satu. Kenapa? Karena yang namanya janji politik harus diterjemahkan secara teknokratik. Ujungnya rakyat akan menilai berdasarkan teknokratik. Rakyat tidak menilai janji politik dengan penciptaan persepsi secara politik. Rakyat akan menilai dari kenyataan yang mereka saksikan, kenyataan yang mereka lihat di lapangan. Nah, kami tidak punya kemewahan untuk sekedar membuat 1-2 lalu mencitrakan seakan-akan seluruh Jakarta berubah. Ini harus dilakukan sebagai sebuah kerja yang lengkap. Nah, itulah sebabnya unsur tadi strategi ketiga organisasi itu penting. Jangan anggap tidak penting, dan organisasi ini harus dibuat berorientasi pada hasil. Kami sering sampaikan bukan apa yang sudah dikerjakan, tapi laporkan apa yang sudah dihasilkan. Kita kadang-kadang di pemerintahan orientasinya pada melaporkan yang sudah dikerjakan. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah melaporkan yang sudah dihasilkan. Apa yang sudah dihasilkan? Nah, ini yang kemudian contoh sekalian di dalam mesinnya itu. Mesin ini tidak terlihat Bapak Ibu. Yang kita lihat di luar hasilnya, tapi prosesnya ini harus kita kerjakan. Lalu apa yang dilakukan? Buat monitoring, buat sistem untuk assessment, buat manajemen untuk memastikan yang disebut sebagai gagasan, yang disebut sebagai rencana, narasi, rencana aksi itu diukur dengan baik. Ini salah satu contoh monitoring. Ini bulan Juni tahun 2020, tiap 3 bulanan dilakukan. Dan tiap 3 bulanan itu semuanya di-assess, disambungkan dengan ukuran kinerja. Ukuran kinerjanya disambungkan dengan tunjangan kinerjanya. Jadi kita semua bekerja melihat ini, target tercapai berapa persen, atau berapa aksi yang harus diperbaiki berapa, yang tidak sempurna berapa, yang tidak tercapai berapa, verifikasinya seperti apa. Proses ini tidak terlihat, tapi ini yang menentukan delivery di ujung. Saya sering membayangkan kerja-kerja ini semua itu kerja badan kita. Yang Bapak Ibu lihat di sini adalah tangan, mata, kepala, kaki. Yang tidak dilihat cuma jantung, paru-paru, liver, tidak terlihat tuh. Tapi itu semua kalau tidak ditakar ukurannya, maka tidak berfungsi di badan kita. Tidak berfungsi. Walaupun tangannya kelihatan lancar, badan fisik lancar, dalamnya tidak berfungsi dengan benar. Ini adalah jeroannya Pemprov DKI Jakarta yang memastikan bisa berfungsi dengan baik. Nah, dengan ini dibuat siap fase narasi, fase persiapan, lalu mulailah karya-karya itu dihasilkan. Ini sudah dengan interupsi pandemi yang kita semua jalani sebagai cobaan. Tapi saya sering sampaikan kepada kita semua di jajaran, jangan pandang pandemi ini sebagai krisis yang negatif, tapi pandanglah krisis ini, pandemi ini sebagai perubahan yang dipercepat. Jadi ketika kita sebut sebagai krisis itu sebenarnya perubahan yang dipercepat. Apa yang terjadi dengan perubahan ini? Saya beri contoh soal transportasi. Tadi kita bicara tentang dari car oriented menjadi transit oriented. Terjemahannya apa? Terjemahannya misalnya cakupan transportasi umum Jakarta diperbesar. Yang semula coveragenya 42%, alhamdulillah sekarang sudah berhasil mencapai angka 87%. Jadi Jakarta tersambungkan dengan transportasi. Ini Bapak sekalian, kalau lihat tersambungan begini dari 2017 ya 42, sekarang 87%. Apa konsekuensinya kalau tersambungkan seperti ini? Perekonomian kita menjadi tumbuh bersama. Siapa saja bisa menjangkau mana saja. Kegiatan-kegiatan supply labor, supply barang itu bisa menjalani mobilitas yang lebih efisien.
Ini kalau pada bawa aplikasi, boleh nih aplikasi ojek online, silahkan coba dicek. Kalau naik ojek online nih dari Jagakarsa sampai ke Kelapa Gading, kalau yang punya boleh dicek sekarang berapa kira-kira biayanya. Kalau naik dari Cipedak itu perbatasan sama Depok sampai ke Muara Karang, itu berapa kira-kira? Coba aja kalau ada yang punya, cek salah satu volunteer di sini ngecek harga. Menggunakan transportasi umum, maka biayanya 10.000 dari mana saja ke mana saja ke seluruh Jakarta. Artinya orang tinggal di mana saja bisa pergi ke mana saja. Keluarga membawa anak-anaknya bisa menjangkau wilayah mana saja. Yang kita sering tidak sadari dari luasnya cakupan adalah terbangun perasaan satu kota. Kita tinggal di kota yang sama, kita bisa menjangkau mana saja dengan biaya yang sama. Itulah fungsinya dari satu kota. Sehingga tidak ada lagi perasaan dekat dan jauh. Sekarang ini ada perasaan dekat dan jauh. Sebenarnya dekat dan jauh itu tergantung berangkatnya dari mana, bukan? Dekat dan jauh itu kan bukan kilometer, itu berangkatnya dari mana ke mana. Nah sekarang dengan adanya biaya yang sama, maka perasaan itu muncul. Dan nanti saya akan jelaskan di sini bahwa penurunan peningkatan jumlah coverage ini bukan hanya bertujuan untuk mobilitas penduduk lebih mudah, tapi yang tidak kalah penting adalah membangun perasaan kesetaraan di warga. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di awal, Jakarta yang tersegregasi. Jarang sekali kita punya fasilitas umum yang bisa memfasilitasi siapa saja. Kebanyakan fasilitas-fasilitas kita itu ada stratanya. Kendaraan umum ini membuat siapa saja naik Mikrotrans, naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT, naik apapun, dia akan berdiri di jalur yang sama, menggunakan tiketing sistem yang sama, dia akan duduk di kursi yang sama, berdiri di tempat yang sama, gerbongnya sama, bisnya sama, walaupun pangkat dan jabatan mereka mungkin berbeda-beda. Kita tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Kalau mampu datang ke satu tempat, bayar vale, bebas. Yang tidak mampu, parkir sendiri. Yang tidak mampu lagi, pakai motor, lebih jauh lagi parkirnya. Ini kebiasaan yang sudah kita jalani bertahun-tahun. Jadi alat transportasi yang dibangun bukan sekedar untuk pemindahan badan, tapi punya tujuan sosiologis, punya tujuan membangun perasaan kesetaraan, punya tujuan membangun perasaan kesatuan sebagai warga kota. Dan ini efeknya, efek sampingnya. Ini dari TomTom Traffic Index, kemacetan di Jakarta. Ini berdasarkan TomTom Traffic Index, angkanya itu menurun dari 2017 sampai 2021. Kita di tahun 2017 adalah kota termacet nomor 3 di dunia. Oh, tadi sudah ada yang ketemu belum angka naik ojek online? Berapa? Disebutin aja berapa? 88.000 dari Kelapa Gading sampai Jagakarsa 88.000. Bayangkan keluarga berempat naik kendaraan itu turun ke bawah kira-kira 88.000. Kalau kokar 126.000. Gunakan angkot, gunakan Transjakarta, gunakan Jaklingko, maka Anda cukup bayar Rp10.000 ke seluruh tempat Jakarta. Jadi begitu, ya, ada satu lagi nih aspek ini. Biaya hidup di Jakarta ini tinggi. Salah satu aspeknya karena mobilitas mahal sampai 30%. Pangan, kemudian papan. Okay? Nah, begitu kita bisa mengurangi, ini bisa kurang dari 30% sampai 8%. Jadi menekan biaya mobilitas itu tinggi. Nah, efeknya sekarang kita lihat. Kita nomor 3 termacet di dunia. Sebenarnya kita ingin ranking tinggi di dunia, kecuali kemacetan. Iya dong. Kita nomor 3 termacet. Terus turun kita. Alhamdulillah kita turun. Di tahun 2018 ketika kita mulai menggunakan pendekatan Jaklingko, itu turun menjadi nomor 7. 2019 kita peringkat nomor 10. Lalu kita peringkat 20 menjadi peringkat nomor tahun 2020 nomor 31, dan tahun 2021 kita masuk di peringkat 46. Bapak Ibu, perhatikan persentasenya. Apa itu persentase itu? Ketika disebut 58%, artinya
kita menambah waktu 58% dari seharusnya. Kalau seharusnya itu 1 jam, akibat kemacetan, maka ini menjadi 1 jam kali 1,158%. Jadi kira-kira mungkin 1 jam 40 menit gitu kira-kira. 58% itu ada tambahan waktunya. Kita mengalami penurunan, tambahan waktunya dari 58% turun menjadi 34%. Dan ini adalah satu situasi yang kita perlu syukuri. Tetapi saya ingin ingatkan, kendaraan umum itu bukan untuk mengurangi kemacetan. Kendaraan umum bukan mengurangi kemacetan. Kalau kita lihat kota-kota lain di dunia, seperti Tokyo misalnya, Tokyo itu masih punya kemacetan yang lebih buruk dari kita. Kendaraan umum itu tugasnya memberi kepastian waktu, memberikan kenyamanan, memberikan harga yang pasti, dan dia membuat bisa produktif, bisa melakukan aktivitas selama mobilitas. Kalau dikerjakan sendiri itu tidak bisa. Kalau kemacetan itu tentang jumlah kendaraan dan juga volume atau panjang jalan. Tapi ini yang menarik sekalian. Saya ingin tunjukkan situasi ini, di mana angka jumlah penumpang harian yang semula 350.000 di tahun 2020 sudah berhasil mencapai angka 1 juta penumpang per hari. Saya sering sampaikan, bila jumlah armadanya meningkat, itu mungkin karena kita berhasil menciptakan belanja kendaraan lebih banyak. Tapi kalau penumpangnya yang meningkat, artinya terjadi perubahan perilaku. Ketika terjadi perubahan perilaku, itulah tujuan kita, melakukan perubahan perilaku ini. Dan inilah yang kemudian kita jadikan sebagai bahan dasar untuk memprediksi ke depan. Targetnya adalah 4 juta penumpang per hari, itu sebetulnya target 2030. Tapi melihat tren ini, rasanya Jakarta akan bisa mencapai 4 juta dalam waktu yang lebih cepat lagi. Rasanya itu akan terjadi. Karena ternyata perubahannya terjadi begitu cepat. Saya sering garis bawahi, naik kendaraan umum harus pilihan rasional, bukan pilihan idealisme. Kalau idealisme itu harus orang-orang yang idealis yang naik kendaraan umum. Tapi kalau rasional, dia lebih murah, lebih nyaman, lebih terprediksi, bisa mengerjakan apa, lalu dikerjakan. Efek tularnya dahsyat. Segala kebijakan yang direspon rakyat secara rasional, kebijakan itu akan sustainable, dilaksanakan di masyarakat. Pasti. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa bukan sekedar angka, ini membangun perasaan kesetaraan, membangun perasaan kebersamaan. Itulah sebabnya gagasan itu penting. Dan yang berikutnya, ini soal mengapa kita bangun ini. Kita ingin membangun kota yang sehat. Pasangan dari kendaraan umum itu trotoar. Bapak Ibu, kalau kita naik kendaraan pribadi tidak perlu trotoar, tidak perlu. Dari rumah masuk ke garasi, naik motor, naik mobil, sampai ke tempat kerja, parkir, terus kerja. Di antaranya tidak perlu trotoar. Tapi kalau membangun kendaraan umum, pasangannya pasti trotoar. Dan alhamdulillah di Jakarta selama ini terbangun 265 km trotoar di seluruh Jakarta. Ada 103 km jalur sepeda, ada 67 spot untuk bike sharing. Ini semua, Bapak Ibu sekalian, dirancang untuk membuat kita bisa menggunakan alat mobilitas yang semua orang bisa pakai. Kenapa sih kita bikin jalur sepeda? Kenapa sih bikin trotoar? Karena tidak perlu ada modal untuk menjalankan itu. Jalan kaki cukup punya kaki. Dan itu adalah alat transportasi yang semua orang punya. Sepeda, alat transportasi beli yang paling murah di antara yang lainnya. Kecuali beli yang import mahal-mahal itu. Tapi lainnya ini paling murah. Kemudian bike sharing sama. Ini membangun konektivitas untuk siapa saja. Dan walaupun yang paling banyak diambil gambarnya mungkin yang di jalur protokol-protokol, tapi sesungguhnya pembangunan trotoar ini ada di seluruh kota, seluruh Jakarta. Lalu ini contoh integrasi 9 simpul integrasi antar moda. Ada 14 JPO baru, ada revitalisasi, bahkan interkoneksi bawah tanah pertama ke MRT. Ini yang terbangun sebagai wujud dari karya atas gagasan itu. Baik sekalian,
Ini saya ambil contoh integrasi stasiun Tanah Abang, integrasi stasiun stasiun Tebet. Dua ini adalah tempat di mana penumpang KRL turun dan mereka selama bertahun-tahun itu transfernya susah sekali. Padahal semua kita tahu mereka itu ketika turun dari KRL nggak di depan kantor, nggak di depan tempat kerja, stasiunnya itu jauh dari kantor. Pertanyaan kenapa kita tidak siapkan? Lalu kemudian muncul siapin dengan integrasi sehingga kita bisa masuk ke dalam situ. Juga konversi dari jalan-jalan kendaraan bermotor menjadi pejalan kaki. Ini kawasan Terowongan Kendal. Kawasan Terowongan Kendal itu ketika awalnya dibuka agak ramai karena jalan untuk mobil diubah menjadi jalan untuk pejalan kaki yang di tengah. Dan sekarang itu salah satu tempat yang paling atraktif untuk jalan-jalan di tengah kota Jakarta, Terowongan Kendal. Lalu halte integrasi CSW. Kemarin kita barusan peresmian tarif integrasi. Proses panjang itu terjadi. Itu lagi Bu sekalian, kita tidak mau di ujung aja. Gagasannya apa? Gagasannya tadi transit oriented. Kata kuncinya integrasi. Kemarin saya sampaikan bagaimana satu kata bisa terlaksana di seluruh kota. Dan kata integrasi inilah kuncinya. Lihat CSW, kita bangun MRT Utara Selatan. Kita bangun jalur Transjakarta Barat Timur. Crossing, bersimpangan. Yang mengerjakan dua-duanya DKI, tapi tidak tersambungkan sehingga yang naik MRT tidak bisa pindah ke Transjakarta, yang naik Transjakarta tidak bisa pindah ke MRT. Kenapa? Karena hilang satu kata kunci, namanya integrasi. Satu kata kunci inilah yang kemudian dipakai oleh semua. Dalam semua urusan cek, integrasi nyambung tidak, integrasi ada tidak. Begitu itu dilakukan, maka tempat ini langsung menjadi tempat orang transfer, pindah dari sana sini. Begitu juga dengan contoh interkoneksi bawah tanah. Itu baru pertama kali interkoneksi bawah tanah di mana dari stasiun MRT langsung keluar. Terobosan-terobosan seperti ini, Bapak sekalian, itu adalah ujung, itu bagian dari karya. Lalu yang berikutnya adalah transportasi darat. Masih ingat yang gambar sebelum itu? Yang ingat itu artinya datang ke Jakarta sebagai pengembara yang mau mendapatkan kehidupan yang lebih baru, lebih baik, numpang keluarga, numpang saudara, ya, kulkasnya pinjam, nitip naruh secangkir teh manis kalau pagi supaya nanti pulang kantor adem gitu, karena di kampung nggak punya kulkas gitu. Ini adalah fenomena kemarin, di mana kendaraan umum kondisinya seperti ini. Sekarang berubah, nyaman, bahkan angkot-angkotnya menggunakan AC sekarang ini. Saya ingin ceritakan dulu apa yang terjadi sebelum ini muncul. Bapak sekalian, ketika kita bekerja dengan gagasan tadi ada, kita narasikan. Panggil semua sektor. Saya boleh cerita sedikit soal ini. Ini adalah satu perubahan yang sifatnya mengubah ekosistem, bukan mengubah satu persatu operator. Ekosistem diubah. Ada operator seperti itu, Metro Mini, Kopaja, KWK, dan lain-lain. Itu sudah operasi banyak sekali. Di Jakarta sudah lama. Kemudian ada penumpang. Lalu penumpang ini bertransaksi dengan operator. Dia bayar, dia dapat jasa. Pemerintah memberikan regulasi, melakukan pemberian standar pelayanan minimal, melakukan assessment, itu pemerintah melakukan sebagai regulator. Tapi mereka bertransaksi langsung. Nah ini diubah. Diubahnya apa? Para operator itu kami beli jasanya. Dibeli berdasarkan kilometer. Silahkan Anda memilih mendapatkan rute, bekerja di situ, kami akan bayar per kilometer. Kemudian penumpang membayar kepada Pemprov yang sekarang dengan tarif integrasi itu kita akan berikan kepada mereka Rp10.000 untuk 3 jam kemana saja. Jadi transaksinya tidak langsung, transaksinya lewat pemerintah. Begitu sistemnya diubah, operator-operator ini
kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan yang pasti. Kendaraan umum sudah tidak perlu lagi kebut-kebutan mencari penumpang karena bayaran mereka bukan berdasarkan jumlah penumpang tapi berdasarkan kilometer. Konsekuensinya nggak ngetem lagi. Dan tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului bisa dihapus. Karena sudah tidak perlu lagi saling mendahului. Dan nyupirnya tenang. Supir-supir itu tenang. Ada penumpang, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya tetap jalan juga. Oh, dia dibayar per kilometer. Efeknya apa ketika mereka bisa melakukan itu? Efeknya ada suasana di dalam angkutan yang nyaman. Saya ngobrol dengan para supir, mereka cerita sekarang Pak, orang kalau turun bilang terima kasih Pak. Kalau dulu turun alhamdulillah selamat. Terima kasih Pak, terima kasih. Dan memang mengurangi jumlah doa dalam kendaraan gitu ya. Itu konsekuensi dari kita sekarang lebih tertib, tenang, jalan ada kepastian dan penuh dengan teknologi. Nah, ini semua dikerjakannya bareng-bareng. Itu yang saya katakan sebagai ekosistem. Seluruh operator diajak bekerja sama. Saya cerita nih sedikit. Ketika mengumpulkan para operator pertama kali, itu sekitar Februari kalau nggak salah 2018. Pertemuannya barangkali buat saya itu pengalaman pertemuan rapat paling galak yang saya pernah alami. Habis kalian siapa kira-kira operator-operator ini? Wah, luar biasa artikulatif. Sangat artikulatif. Dan mereka mengatakan, Pak Gubernur, pemerintah itu tidak adil. Pemerintah itu regulator dan operator. Okay? Lalu kami ditindas. Kami dikasih, mereka ceritakan bagaimana biaya-biaya yang diatur itu membuat mereka tidak bisa ganti kampas rem, tidak bisa membuat mobil di-upgrade, segala macam maintenance itu nggak bisa dikerjakan. Dan kemudian kita bilang, saya mau bilang loh sekalian, terima kasih. Nomor satu, Bapak Ibu sudah menyediakan transportasi umum di saat pemerintah belum bisa menyediakan untuk semuanya. Nomor satu, saya berterima kasih. Yang kedua, kita mau kerja sama-sama. Itu skemanya tadi saya ceritakan. Kami mau kerjakan seperti itu. Yuk duduk bareng. Duduk barengnya tidak sebentar, alotnya luar biasa. Ini kalau masih ada Pak Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya itu yang terlibat panjang di sini, rapatnya 6 bulan 77 kali pertemuan. Baru ketemu hasilnya. Betul ya, betul ya? Nah, 77 kali pertemuan, alot keras. Oh, negosiator pulung semua ini pemilik-pemilik itu. Iya, tapi dibicarakan dan ketemu solusi. Begitu ketemu solusi, terbangunlah sebuah sistem transportasi terintegrasi yang hari ini dicatat sebagai, kita boleh bersyukur sekarang ini, Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award nomor 1 di dunia. Ya. Jadi kami diukur deltanya, bukan diukur perubahannya paling banyak yang tadi diceritakan. Jadi semuanya ini adalah hasil terjemahan dari gagasan. Kalau nggak ada gagasannya, nggak ada narasi, kita nggak bisa ngobrol sama semuanya. Kalau kita cuma bilang, Pak, kita mau integrasikan apa gagasan besarnya, itulah sebabnya. Jadi integrasi 3, rute yang terintegrasi, tiketing yang terintegrasi, kemudian juga manajemennya terintegrasi. Bahkan account based ticketing yang sekarang dilakukan di Jakarta hanya 4 kota di dunia yang melaksanakan. Hanya 4 itu. Ya. 1 sebutlah Jakarta dulu nomor 1. Ya. Nomor 2 London. Nomor 3 Hong Kong, nomor 4 Singapura. Hanya 4 kota di dunia yang menerapkan itu. Bahkan sekarang kita mulai dengan face recognition, nggak lagi pakai kartu. 1 tempat baru kita mulai, mudah-mudahan ke seluruh kota, dan ketika itu dilaksanakan nanti Jakarta menjadi kota pertama yang menggunakan face recognition untuk tiketing. Jadi sekalian, dari mulai tiketing pakai kartu, terus pakai QR code, mulai pakai yang ketiga pakai face recognition. Jadi kita ketika bicara tentang reform yang kita kerjakan itu, insya Allah lengkap. Itu yang kita sama-sama kerjakan. Nah, berikutnya sekalian. Ini contoh tentang kondisi trotoar kita sebelum dan sesudah, di mana dulu gitu kalau naik kendaraan umum rebutan, memang yang naik kendaraan umum ujungnya yang ulet-ulet. Itu masuk awal, kendaraan umum datang kita rebutan. Sekarang Bapak Ibu, kendaraan umum itu tempat latihan kebiasaan, melampaui soal itu.
soal mobilitas. Coba Bapak Ibu perhatikan di halte-halte Jaklingko. Itu ibu-ibu rumah tangga yang membawa belanjaan ngantri berjejer ke belakang. Mereka semua membawa kartu. Ini bukan profesional di kantoran, ini rumah tangga, ibu rumah tangga. Tertib, tahu persis. Begitu kendaraan datang, masuk satu-satu. Di dalam kendaraan umum tidak ada tempat sampah. Kita pernah diprotes, Pak Gub, seorang menteri, kalau boleh usul Pak Gub, di MRT di Transjakarta tempat sampahnya ditambah. Dan jawaban kami, di semua tempat itu tidak ada tempat sampah. Kalau ada sisa, masukkan kantong, bawa pulang ke rumah, taruh dia di kantor, tidak dibuang di tempat sampah. Kebiasaan baru, ketepatan waktu dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika sampai kepada karya ini ada begitu banyak variannya karena turunan dari gagasan. Karena terkait dengan lingkungan hidup. Ini kita coba perhatikan kampung-kampung kita. Jakarta ini banyak kampung padat, kampung yang kumuh. Kita tidak ingin menghilangkan kampungnya, kita ingin hilangkan kumuhnya. Kampungnya jangan hilang, karena konsep kampung itu khas Nusantara, khas Indonesia. Bahasa Inggris pun tidak ada diksi kampung, sampai mereka harus menyerap dari bahasa Indonesia, karena tidak punya kosakata itu. Kalau tidak ada konsepnya, tidak ada kosakatanya. Dan inilah yang kemudian kita coba pertahankan. Kampung-kampung kita bangun bukan hanya yang terlihat fenomenal seperti dulu kampung digusur, seperti Bukit Duri, akuarium, itu fenomenal karena diperhatikan dunia, diperhatikan kita semua. Tapi kita melakukan penataan tidak kurang dari 220 RW di seluruh Jakarta yang dilakukan penataan. Dan penataan itu artinya apa? Jalannya baru, tempat pembuangan limbahnya disiapkan, betul-betul dibuat menjadi tempat yang nyaman. Dan ini salah satu contoh yang menurut saya layak dilihat, Kampung Gembira Gembrong. Kampung Gembira Gembrong, Bapak Ibu kalau sempat berjalan mampirlah ke sana. Kenapa? Ini sebuah contoh kena musibah. Musibahnya kebakaran. Peristiwanya bulan puasa menjelang Lebaran. Habis semuanya. Kebetulan saya sering mampir ke tempat ini, kalau naik sepeda sore sering berhenti di musola di sini sholat maghrib. Jadi dengan warga di situ sudah punya bayangan seperti apa kampung ini. Lalu terjadilah kebakaran dan kemudian dibangun lagi menjadi sebuah pemukiman dengan unit-unit rumah yang dirancang berjarak, yang dirancang sebagai satu kesatuan. Dan kampung ini di tepi sungai, dulunya membelakangi sungai, saat kebakaran tidak bisa ambil air dari sungai, sekarang diubah menjadi waterfront kampung di tempat ini. Itu menghadap ke sungai, depannya jalan. Lalu sewerage sistemnya lengkap, bahkan di tempat ini dibangun sumur-sumur resapan sehingga ini menjadi bisa disebut kampung pertama di Jakarta yang menerapkan zero runoff. Zero runoff itu artinya air hujan di tempat itu tidak dialirkan keluar, zero runoff, tapi diserapkan ke dalam tanah di tempat ini. Kemudian pemukiman, alhamdulillah terbangun lebih dari 10.000 hunian terjangkau. Ini terbanyak yang pernah dibangun dalam periode waktu 5 tahun selama sejarah Jakarta. Begitu dengan taman. Taman ini dibangun ada 420 lebih taman yang dibangun, taman yang baru maupun revitalisasi, dan lebih dari 200.000 pohon besar yang ditanamkan di Jakarta. Dan kita lihat jangkauannya, saat ini taman 91% penduduk Jakarta dalam jarak berjalan kaki kira-kira 800 meter akan ketemu taman di Jakarta. Akan ketemu taman. Jadi dimanapun Anda berada, 800 meter Anda ketemu taman. Kami nanti berharap mudah-mudahan diteruskan. Mudah-mudahan jaraknya bisa lebih pendek. Kalau jalan lebih pendek, nanti kita berharap burung-burung kembali hidup di Jakarta. Kenapa? Karena burung itu untuk bisa hidup, jarak terbangnya harus pendek. Ya kayak pesawat aja. Kalau kejauhan dia berlanding di tengah jalan. Dia harus ada spot-spot, taman-taman yang cukup. Ini Bapak sekalian, mengubah konsepnya. Taman itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu garden dan park. Selama bertahun-tahun kita ini menganggap yang namanya taman itu garden, sehingga
terbaca tulisan dilarang menginjak rumput. Kenapa? Karena rumputnya tidak boleh diinjak, rumputnya untuk ditonton. Sekarang semua rumput untuk diinjak, semua rumput untuk bermain, karena taman jadi park konsepnya, bukan sebagai garden. Dalam bahasa Inggris itu garden sama park. Nah, begitu kita lihat ini menjadi garden, menjadi park, bisa bermain di situ. Dan ini memiliki efek yang tadi saya bilang. Kita ingin Jakarta setara. Bapak Ibu coba perhatikan ketika lihat fenomena warga keluar dari lingkungannya. Begitu mereka ketemu ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang pertama di rumah, ruang kedua tempat kerja, ruang ketiga adalah ruang mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Di ruang ketiga ini ada kesetaraan yang harus dibangun. Dan taman-taman itu punya fungsi melakukan itu. Dan sekarang dengan taman-taman yang bagus, kita akan saksikan mereka yang berasal dari keluarga sosioekonomi makmur, dengan yang menengah, dengan yang belum sejahtera, itu bisa menggunakan fasilitas yang sama. Perasaan kesetaraan itu mahal sekali harganya. Lalu dibangun ruang publik yang multifungsi. Ini bagus semuanya yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada sebuah taman yang berfungsi sebagai tempat parkir air. Dibangun di tepi sungai. Ketika musim kering, maka seperti gambar paling atas, dia rumput terbuka, orang anak-anak bisa bermain di situ. Itu pada saat musim kering. Tapi pada saat musim panas, atau musim hujan, dia akan menjadi tempat penampungan air, kayak kolam. Di saat hujannya berlebih, dia akan menjadi penampungan air dari sungai yang banjir. Daripada ditampung di kampung-kampung, lebih baik disiapkan taman untuk menampung air itu. Itulah yang dikatakan. Tapi kalau hanya disediakan untuk waduk, mubazir. Kenapa mubazir? Karena kejadian seperti ini barangkali setahun mungkin 10 kali maksimal. Selama 350 hari dipakai apa kalau tidak dipakai untuk masyarakat? Jadi multifungsi itu dilakukan. Dan alhamdulillah sekalian, Jakarta, Indonesia, dunia hari ini menghadapi climate change, di mana intensitas hujan polanya berubah. Kita sekarang menyaksikan bagaimana hujan bisa terjadi dalam periode yang pendek, intensitas yang ekstrim, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kita ini kalau disebut hujan sangat lebat, itu bila di atas 150 mm per hari. Itu ekstrim itu di atas 150. Lebat, sangat lebat itu 100 sampai 150. Dan Bapak sekalian, yang kejadian beberapa hari yang lalu itu 148 mm dalam waktu 2 jam. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu sehari segitu dituangkan dalam waktu 2 jam. Tapi apa yang terjadi? Kami bersyukur sekali bahwa sekarang sistem yang kita miliki di DKI Jakarta jauh lebih baik untuk merespon kondisi banjir. Misalnya contohnya, kita pernah mengalami kondisi ekstrim. Tahun 2007 curah hujannya 340 mm. Sistem drainase kita itu hanya sampai 100 mm. Kalau di atas 100 mm itu kita nggak sanggup untuk langsung mengalirkan. Ini 340. Yang tergenang ada 955 RW dari sekitar 3.000 RW. Jadi hampir sepertiga RW di Jakarta. Warga yang mengungsi sampai 27.000. 2020 kita mengalami kondisi ekstrim yang hampir sama. Curah hujannya 377 mm per hari, RW yang tergenang 390. Artinya sistem drainase sudah berfungsi jauh lebih baik. Ketika kita lihat curah yang hampir sama, warga yang mengungsi yang sebelumnya pernah 270.000 itu 36.000. Artinya kita mengalami kemajuan di dalam pengendalian dampak banjir. Dan sekarang kita punya KPI, kalau ada curah hujan yang intensif sampai melimpah di luar kapasitas, maka targetnya 6 jam harus sudah surut. Dengan ada target 6 jam, kemarin misalnya ketika ada hujan yang sangat lebat, Pak Wali menceritakan itu semua damkar, truknya, semua sudah menunggu di lokasi sebelum hujannya turun. Sehingga begitu hujannya turun, daerah-daerah yang cekung sudah langsung ditarik. Kenapa? Karena mereka bekerja berdasarkan
KPI. Ini salah satu contoh. Ketika kita menghadapi problem seperti ini, jangan dilewatkan begitu saja tanpa sistem yang terukur. Sistem terukur itulah yang dibuat dan alhamdulillah itu bisa membantu pengendalian dampak banjir sekarang. Nah, ada yang baru. Ini adalah sebuah konsep yang pertama kali ada di Indonesia. Namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai ini sudah dikerjakan di Singapura, dikerjakan di Belanda. Yaitu sama seperti taman tadi, tapi ini jauh lebih besar. Kalau taman tadi kecil, kalau ini besar, adalah sebuah kawasan semacam waduk di tepi sungai, di mana aliran sungai dimasukkan dulu ke sana, lalu ditampung, dikendalikan, baru dikeluarkan lagi. Sehingga ketika volume air dari hulu masuk ke Jakarta dengan volume yang besar, bisa dijaga masuk ke Jakartanya terkendali volume airnya. Jakarta ini punya 13 sungai masuk ke dalam Jakarta. Masing-masing keseluruhan itu 13 sungai memiliki kapasitas 2.300 meter kubik per detik. Itu kapasitasnya. Bila kondisinya ekstrim di hulu, air masuk itu bisa sampai 3.300 meter kubik per detik. Dan bila itu terjadi, otomatis luber. Ciliwung misalnya, Ciliwung itu normalnya 600 meter kubik per detik. Ketika puncak bisa sampai 900-1000 meter kubik per detik. Itu masih belum banjir, tapi di atas itu dia akan luber. Kalau sudah di atas 1000 meter kubik per detik di Ciliwung, dia akan luber. Nah, ini disiapkan untuk bisa menampung sebelum masuk ke dalam kota. Alhamdulillah 3 sudah terbangun, 1 di ruang limpah sungai Brigif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, ruang limpah sungai Pondok Rangon, dan itu 3 pertama yang dilakukan di Indonesia, dan ini bisa jadi contoh untuk pengendalian banjir di berbagai tempat Jakarta. Yang berikutnya sekalian, contoh itu kan aspek infrastruktur keras. Warga Jakarta ini salah satu problemnya adalah kesehatan, jadi saya perhatikan. Bagaimana dengan kesehatan? 73% warga Jakarta tercover jaminan kesehatan di tahun 2017. Kalau 73% itu artinya ada 27% penduduk Jakarta yang tidak tercover jaminan kesehatan. Siapa yang 27% itu? Yang paling bawah. Bukan yang paling atas, yang paling bawah. Jadi yang kami lakukan waktu itu, 1, alokasikan anggaran APBDP, dimasukkan anggarannya cukup besar, kalau tidak salah 1,2-1,4 triliun angkanya. Kemudian lurah, petugas Dukcapil, rumah sakit, semua bekerja untuk mendaftar. Bila ada orang ngurus KTP ditanya, udah punya BPJS belum? Kalau belum, didaftar sekarang. Lurahnya keliling memastikan bahwa warganya itu mendapatkan BPJS. Belum terdaftar, harus didaftar. Dikerjakan secara serius sehingga dalam waktu kurang dari 6 bulan maka 98% penduduk Jakarta sudah tercover asuransi jaminan kesehatan. Ini mungkin nampaknya kecil. Saya pernah mengalami situasi itu. Saya mampir di Kamal Muara, sebuah kawasan pesisir utara Jakarta. Di Kamal Muara saya duduk mampir di sebuah warung kecil. Terus ibu di warung itu mungkin usianya sekitar 65-an tahun. Dia bilang cerita lah. Jadi saya tanya kondisinya dan lain-lain. Dia cerita, Pak Gop, alhamdulillah suami sekarang kita tenang karena ada jaminan kesehatan. Suami saya ini punya masalah ginjal. Punya masalah ginjal, tidak bisa berobat dengan baik karena punya biaya. Sekarang kita tercover asuransi, dijamin pemerintah. Suami saya ini bisa cuci darah rutin tanpa ada biaya yang kami keluarkan. Kenapa? Karena Pemprov DKI yang membayar. Dia tidak tahu kalau itu Pemprov DKI yang bayar. Tapi dia mengatakan, sekarang saya lebih tenang Pak, bisa antarkan suami ke rumah sakit dan mendapatkan cuci darah secara baik. Ini sekalian ceritanya anekdotal, tapi dirasakan begitu banyak. Siapa? 27% rakyat paling bawah. Bila negara memikirkan mereka yang paling bawah, maka yang di atasnya dengan sendirinya akan tercover otomatis. Lalu saya ingin berikan contoh lagi tentang bagaimana suasana diubah. Ini kota tua, kami menyebutnya the old city represents the future of city. Kota tua merepresentasikan wajah masa depan kota. Kenapa? Karena wajah masa depan kota ini adalah wajah dengan low emission,
dengan pejalan kaki, dan dengan menggunakan kendaraan umum. Bapak Ibu semuanya yang belum sempat lihat Kota Tua, mari sesekali datangi tempat itu, karena itu adalah taste of the future of Jakarta. Itu appetizer-nya di situ. Lalu Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini terkait dengan pusat seni budaya. Kita berada di tim Taman Ismail Marzuki. Ini dibangun dengan tadi ada gagasannya, lalu rincian detailnya, dan sekarang Taman Ismail Marzuki ini menjadi salah satu tempat yang kita bisa bilang setara dengan pusat-pusat kesenian, pusat-pusat kebudayaan, kota-kota termaju di dunia. Betul-betul setara, dalam arti yang sesungguhnya. Perpustakaannya pun begitu. Ini adalah contoh karya-karya yang dihasilkan. Lalu sampah di Jakarta itu mulainya dengan tentu pengurangan, pemilahan, kemudian pengolahan. Urutannya begitu. Reduce, reuse, recycle. Nah, mengerjakan di ujung sekalian itu paling menantang. Tapi alhamdulillah setelah kita kerjakan secara bertahap, kita bersyukur sekali. Hari ini 50% RW di Jakarta sudah melakukan pemilahan sampah di lokasi asal sampah. Kalau 50% sudah, ini harus diteruskan, belum selesai. Prosesnya panjang, kan suatu kebiasaan. Dari kita kebiasaan membuang sampah di mana saja, menjadi buang sampah di tempat sampah. Dari tempat sampah yang satu untuk seluruh jenis, menjadi sampah yang untuk berbagai jenis. Itu sebuah transformasi perubahan yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik. Di ujung nanti disiapkan pengolahannya. Kemudian baik gambaran ekonomi, kita merasakan ekonomi Jakarta yang sempat terganggu karena pandemi. Tapi alhamdulillah relatif sekarang stabil, tumbuh kembali, dan ini berkat kerja bersama yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan di sini. Termasuk juga soal BUMD kita, sekalian. Kita tidak bisa lepaskan BUMD Jakarta. Sekarang BUMD kita ini punya aset yang jauh lebih tinggi. Di dalam periode 2017 sampai 2022, asetnya tumbuh dari 119 triliun, sekarang sudah menjadi 159 triliun. Lalu saya ingin cerita sedikit tentang pajak, Bapak Ibu. Pajak ini kita ubah cara pandangnya. Semula pajak itu dipandang sebagai instrumen pemasukan saja. Kami ubah ini bukan sebagai instrumen pemasukan saja, tapi instrumen pemerataan dan instrumen untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ini misalnya kita punya pajak rumah tinggal. Pajak rumah tinggal kita ini tidak boleh membebani masyarakat, Bapak Ibu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, pajak rumah kita itu begitu tinggi yang membuat warga terusir dari Jakarta tanpa kita sadari. Nah, di Jakarta kita buat kebijakan, kalau istilahnya di sini tidak boleh membebani, itu karena adil dan sensibel. Rumah-rumah di Jakarta banyak yang lokasinya sangat strategis adalah peninggalan orang-orang yang sudah lama tinggal di kota ini. Bahkan di kawasan strategis itu banyak keluarga pejuang. Kalau di Menteng, Bapak Ibu, itu banyak rumah-rumahnya pejuang. Tapi sayang sekali banyak rumah-rumah itu yang oleh cucunya, oleh cicitnya dijual. Karena mereka tidak mampu membayar pajak. Ini yang sering saya sampaikan. Bagaimana kita melihat keluarga-keluarga pejuang memperjuangkan kemerdekaan tanah kita, anak cucunya terusir dari tanah yang dia perjuangkan. Kenapa? Karena negara ngasih pajak yang tinggi sekali. Itu diubah. Semua orang yang berjasa untuk negara bebas pajak di Jakarta. Semua. Lalu semua yang berkarya dan sudah menjadi pensiunan, apakah sipil, apakah militer, semua bebas pajak. Guru yang buat kita semua bisa duduk di ruangan ini, mereka juga bebas pajak di Jakarta. Jadi kalau itu guru, bebas pajak di Jakarta. Nah, tapi juga kita harus membuatnya sensibel. Mau tambah lagi, rumah-rumah yang di bawah 2 miliar harganya bebas PBB di Jakarta. Supaya mereka tidak terpaksa nanti pindah keluar Jakarta. Nah, tapi ada kualifikasi juga bahwa rumah itu adalah hak asasi manusia. Karena itu semakmur apapun seseorang, semahal apapun tanahnya,
60 meter pertama rumahnya adalah hak asasi dia untuk bisa dinikmati tanpa terbebani pajak. Satu-satunya tempat barangkali di Indonesia yang memberikan provisi 60 meter pertama adalah kebutuhan dasar yang tidak dikenai pajak. Kita ingin pesan pada semuanya bahwa ini bukan soal sekedar pendapatan kita, tapi ini adalah soal perasaan kesetaraan. Lalu insentif lingkungan hidup. Teman-teman, ini insentif pajak untuk misalnya tempat-tempat yang punya pengelolaan kantong plastik, kantong tanpa plastik. Itu mereka diberikan diskon reklame pajaknya 25%. Sehingga mereka ketika berubah menjadi non plastik itu dapat insentif ekonomi. Jadi kita ingin pajak itu lebih dari sekedar instrumen pemasukan, tapi pajak dipandang sebagai cara untuk mengubah perilaku masyarakat. Inilah yang kita coba lakukan. Lalu alhamdulillah Jakarta lewat kemarin adanya pandemi, kita berhasil membangun yang disebut sebagai spot wifi. Tidak terbayang sebelumnya Bapak Ibu, dalam waktu kurang dari 1 tahun terbangun 14.000 spot wifi publik di seluruh Jakarta dalam waktu yang pendek dan dikerjakan bersama-sama. Warga kita mendadak harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sementara tidak semuanya punya akses internet dan tidak semuanya punya kemampuan untuk membayar akses internet itu. Itulah sebabnya kemudian disiapkan spot wifi publik. Dan dengan adanya spot wifi publik ini, maka yang bekerja di rumah, yang belanja di rumah, yang berjualan di rumah, mereka bisa melakukannya. Dan super apps Jaki. Ini super apps Jaki ini Bapak sekalian lebih dari 60 jenis pelayanan di Jakarta itu masuk dalam satu super app. Ini berhasil menjadi super app kota terbaik di Asia Tenggara, mengalahkan tetangga-tetangga kita lainnya. Lalu contoh sekalian, ini kita reform tata kelola penerbitan IMB untuk gedung-gedung, bukan rumah ya, gedung-gedung besar, itu diperlukan waktu sebulan 365 hari. Kita lakukan reform, diubah dari yang prosesnya sekuensial jadi cuma 2 prosesnya bulan. simultan. Semua dikerjakan bersama-sama. Tapi di ujung seluruhnya harus beres. Dari 365 hari menjadi 57 hari. Dan ini dilakukan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini dikerjakan di awal. Undang-Undang Cipta Kerja menyusul kemudian, ini sudah dikerjakan sebelum itu. Artinya kita mengatakan bahwa Jakarta sudah serius mencoba untuk mengubah di dalam sistem pengelolaan kita. Nah, ini terus sekalian kebutuhan dasar air minum. Teman-teman yang tinggal di Pulau Seribu itu jadi salah satu perhatian kita. Saya beri contoh di sini soal air minum. Di Kepulauan Seribu itu selama bertahun-tahun mereka harus bayar air minum per meter kubik 32.000. Kita bangun di sana SWRO, Sea Water Reverse Osmosis, dan sekarang mereka bisa menikmati air bersih yang layak minum cuma dengan harga 3.500 per meter kubik. Langsung itu cost structure itu berubah. Dan di dalam Jakarta sendiri dibangun lebih dari 150 kios air yang terutama di tempat-tempat yang kualitas airnya buruk, fasilitas pipanya belum ada, kita lakukan. Mengapa ini dilakukan kios air bukan pipa? Karena kita belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan pipa itu. Tahun depan kita mulai memiliki kewenangan itu. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat lagi. Tapi dengan ini saja kita sudah bisa menurunkan biaya untuk air. Di Jakarta seringkali ironis, yang tinggal di dalam perumahan apartemen misalnya, mereka membayar air itu antara 100 sampai 150 ribu per bulan, tapi ketika sampai kepada warga di kampung mereka bisa membayar sampai 800 1 juta per bulan. Betapa uniknya, di mana biaya hidup untuk air yang untuk warga miskin lebih tinggi daripada untuk yang makmur. Nah, ini harus diubah. Dan dengan diubah seperti ini sekalian, bagi yang di kota maupun di kepulauan ada satu efek. Saya ingin ceritakan sedikit tentang Kepulauan Seribu. Jakarta ini salah satu kota yang punya kepulauan. Tidak ada kota lain di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan. Nggak ada. Kita satu-satunya. 111 pulau, 11 ada penduduknya. Apa yang dilakukan di sana? 1, disiapkan jak grosir. Sekarang warung-warung di Kepulauan Seribu
Mereka tidak perlu belanja ke daratan, mereka cukup belanja di gereja grosir dan harganya sama dengan harga di pasar Kramat Jati. Sehingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan dasar dengan harga yang murah. Biayanya diabsorb oleh negara. Yang kedua, transportasi. Disiapkan kapal-kapal baru untuk mereka bisa melakukan mobilitas, termasuk ke kepulauan yang jauh. Listriknya disiapkan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Limbahnya diolah. Sekarang semuanya punya pengolahan limbah yang baik, sehingga tidak lagi limbah itu tercecer begitu saja. Airnya mereka dapat air yang bersih. Kita ingin memberikan pesan pada semua saudara kita yang seluruh Indonesia yang tinggal di kepulauan. Kalau saja Pulau Seribu itu tidak diurus dengan serius, bagaimana kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh pulau-pulau di Indonesia bahwa mereka akan bisa diurus dengan serius? Oh, yang dekat dengan Monas saja nggak keurus, bagaimana yang jauh? Tapi kalau yang dekat dengan Monas keurus, maka yang lain bilang, insya Allah ini soal waktu saja kita akan urus semua. Jadi, kenapa soal pulau? Supaya mereka yang tinggal di pulau ini punya harapan yang begitu tinggi. Ada cerita sedikit soal ini. Ada pulau paling jauh dari daratan Jakarta. Semuanya Jakarta, jadi nggak bisa dibilang paling jauh dari Jakarta. Ini semuanya di Jakarta. Namanya Pulau Sebira. Pulau Sebira. Itu dulu kalau ke sana 8 jam naik kapal. Kalau 8 jam naik kapal, artinya siapapun yang ke sini kira-kira 2 malam 3 hari. Datang ke sini 1 hari di Jakarta, hari ketiganya baru balik lagi. Nah, kita siapkan kapal sehingga bisa ke sana dalam waktu 2,5 jam, sehingga mereka bolak-balik itu masih cukup untuk bisa ke Pulau Sebira. Dan saya pernah datang ke Pulau Sebira ini bulan April tahun 2019. Ketika saya dengan istri saya Ferry berdua kita datang, pada waktu itu kita menjadi gubernur pertama yang pernah menapakkan kaki di Pulau Sebira. Yang mengharukan begini sekalian, kami tidak pernah merasakan datang di sebuah tempat di mana seluruh penduduknya menunggu di dermaga. Seluruh penduduknya menunggu di dermaga. 700-an orang itu semuanya menunggu di dermaga. Kenapa? Karena pertama kalinya ada gubernur mampir di pulau mereka dalam sejarah pulau kita pernah. Tapi yang lebih mengharukan lagi ketika sorenya kami pulang. Ketika sorenya kami pulang jalan, kami lihat dari jauh semuanya mengantar sampai bandara, sampai dermaga. Kami berangkat, tidak lama kemudian Pak Bupati itu ngirim WA, Pak Gubernur, semua orang di dermaga ini menangis karena mereka tidak tahu kapan lagi gubernur akan kembali ke pulau itu. Jadi sekalian, yang harus dilakukan itu bukan sekedar soal menyiapkan infrastruktur saja, tapi bagaimana kita membangun perasaan kebersamaan, perasaan kesetaraan, bahwa kita adalah warga kota yang sama dan kita hidup di dalam satu lingkungan yang sama, yang negara itu hadir. Sekarang sekalian kami datang ke sana lagi beberapa bulan lalu, tahun lalu, bulan puasa, menginap di sana. Sekarang mereka mintanya bukan lagi transportasi, Pak, tolong ATM di sini, Pak. Transaksinya udah beda sekarang. Mintanya ATM, mintanya tempat cooling box untuk ikan-ikan mereka itu, cold storage. Jadi permintaannya sudah meningkat. Kalau dulu supaya cepat sampai daratan Jakarta, sekarang bagaimana kesejahteraan meningkat jauh lebih tinggi dari mereka yang sekarang. Boleh dicek nanti posisinya Pulau Sebira ini lebih dekat dengan daratan Lampung daripada Ancol. Bisa kebayangkan? Jauh sekali dari sini. Tapi mereka tidak mau KTP-nya berubah. Mereka ingin tetap KTP-nya Jakarta. Dan kita di Jakarta juga melihat mereka sebagai saudara sekota. Jangan pandang mereka sebagai orang yang jauh, bukan, mereka saudara sekota. Bapak sekalian, ini yang kita perlu sama-sama bangun. Perasaan kebersamaan seperti ini membuat mereka merasa sekarang saya bagian dari kota Jakarta. Harganya murah, transportasinya cepat, semuanya terjangkau, bahkan akses transaksinya pun berjalan dengan baik. Nah, saya ingin berikutnya adalah soal bagaimana perekonomian kita. Ini unik lagi Bapak sekalian, karena kita membutuhkan menyelesaikan tadi lapangan kerja. Lapangan kerja di Jakarta bagaimana ya? Bukan kita dengan bikin pabrik di sini, karena Jakarta ini kota jasa. Bagaimana dibangun
satu ekosistem entrepreneur yang sehat. Programnya namanya Jakpreneur. Dan alhamdulillah kita mentargetkan 200.000 Jakpreneur yang bisa muncul, bisa dibimbing, bisa dikembangkan. Per bulan ini sudah mencapai angka 331.000 Jakpreneur yang tumbuh di Jakarta, jauh melampaui target kita. Dan Bapak sekalian, apa yang terjadi ketika mereka dikembangkan, mereka diberikan izin usaha, diberikan NPWP, mereka kemudian tersambungkan dengan pasar digital yang tumbuh di Jakarta ini. Di masa pandemi tidak bisa transaksi fisik, mereka kemudian transaksi secara digital. Dan ketika transaksi digital, mereka membutuhkan bekal. Ada mulai perizinan, NPWP, dan lain-lain. Sekarang mereka bisa melakukan. Pada saat kita melakukan pemberian izin usaha mikro kecil, itu kalau datang ke kelurahan, Bapak Ibu, menyaksikan ibu-ibu antri panjang membawa semua dokumen. Mengharukan sekali. Karena mereka itu melihat bahwa inilah cara mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa sulit. Dan mereka itu antri dengan serius, sesudah itu mereka berusaha. Ada satu lagi di balik ini semua, sekalian. Nanti saya akan ceritakan lebih detail di DTR. Kita dulu membatasi wilayah mana yang kita bisa berikan izin. Kalau zonanya bukan zona usaha, mereka tidak berikan izin. Ada begitu banyak orang yang berusaha di dapur, di rumah, membuat makanan, membuat jenis-jenis minuman yang mereka tidak bisa berusaha, tidak bisa izin usaha karena mereka tidak berlokasi di kawasan bisnis. Sekarang di seluruh Jakarta kecuali tempat lahan hijau, semuanya bisa melakukan kegiatan usaha rumah. Bisa. Dan dibuka aksesnya, Bapak Ibu. Ingat dulu kita pernah ada aturan melarang sepeda motor masuk ke jalan protokol. Ketika itu diterapkan, Bu sekalian, Jalan Sudirman saja per hari delivery yang diantarkan 500.000 delivery per hari. Di seluruh Jakarta tiap hari terjadi 14,5 juta delivery per hari. Per hari. Jadi ketika kita mengatakan bahwa jalan itu boleh diakses oleh siapa saja, termasuk oleh motor, maka kita menyatakan bahwa seluruh Jakarta perekonomiannya tersambungkan. Trickle down effect dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ini baru muncul sekalian, sekolah net zero. Ketika kita bicara lingkungan hidup, kita nggak mau bicara lingkungan hidup hanya soal transportasi saja. Bangunan secara global menyumbang 39% dari greenhouse gas emission. Itu 39% disumbang oleh bangunan. Kemudian kendaraan bermotor tentu saja. Tapi kalau bangunan kita tidak dibuat sebagai bangunan yang net zero, maka separuh ini yang kita kerjakan itu. Nah, kita lakukan, alhamdulillah sudah tuntas 3 sekolah negeri pertama di Indonesia yang mengusung konsep sekolah net zero. Ini ke sekolah net zero itu desainnya pun dikerjakan bersama dengan teman-teman dari para arsitek-arsitek terkenal. Mereka rancangannya unik-unik. Datang ke sekolah itu, yang kita terbiasa dengan sekolah negeri itu seragam semuanya, bentuknya sama semua. Saya sering sampaikan bagaimana sekolah kita itu unik. Siswanya abad 21, gurunya abad 20, bangunannya abad 19. Ya, 19, sama betul. Nah, sekarang tidak. Datanglah ke sekolah ini, maka akan ketemu siswa abad 21, guru abad 21, bangunannya abad 21. Jadi, ini sebagai sebuah satu kesatuan. Dan begitu sampai kepada pengalaman dari sini, Bu sekalian, apa yang menarik? Saya ketemu dengan beberapa ibu yang ada di situ mengantarkan anaknya, bilang, Pak, kita nggak pernah kebayang, Pak, kalau anak-anak kita, kami ini kan orang nggak mampu, Pak. Anak-anak kita bisa sekolah yang seperti sekolahnya orang gedongan, Pak. Mereka merasakan sebuah sekolah yang setara dengan sekolah-sekolah yang mereka sering bayangkan hanya pada kelompok elit, hanya kelompok eksklusif. Kami ingin Jakarta itu terasa sebagai rumah bagi semuanya. Semua yang dimiliki oleh negara adalah standarnya tinggi, dan standar tinggi itu berhak untuk dirasakan oleh mereka-mereka yang kondisi hidupnya masih rendah di bawah. Jadi dalam ini percaya diri itu tumbuh, dan konsep ini diterjemahkan dalam level eksekusi dengan biaya yang tidak beda signifikan dengan kalau kita menyelenggarakannya dengan pola yang lama. Tentu lebih mahal, tapi tidak terlalu signifikan.
Lalu di bidang pendidikan juga untuk anak-anak sekolah. Bapak sekalian, persentase anak yang masuk kelas tanpa sarapan itu tinggi sekali Bapak Ibu. Kalau tidak salah angkanya sampai sekitar 30% anak kita masuk ke sekolah tanpa sarapan. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian muncul? Daya konsentrasi turun, apalagi di masa krisis. Masa krisis kemarin makin banyak lagi Bapak sekalian. Kita siapkan program PMTS, memberikan sarapan untuk anak-anak di sekolah-sekolah kita, dan itu disiapkan bukan oleh kontraktor ketiga, yang menyiapkan adalah para orang tua di sekolah-sekolah ini. Mereka yang menyiapkan. Orang tua yang menyiapkan, kita berikan pola pengadaan tipe 3, tipe 4 yang kemudian mereka bisa memfasilitasi. Kemudian Jakarta adalah rumah bagi semua. Tidak ada kota yang lebih beragam daripada Jakarta. Tapi kita semua sadar, keragaman adalah karunia Tuhan, persatuan adalah usaha manusia. Itu yang saya sampaikan. Persatuan itu usaha kita. Kalau keragaman itu karunia Tuhan, tinggal pilihan kita mau bersatu atau tidak. Nah, kalau kita mau bersatu, maka harus ada kesetaraan. Alhamdulillah sekalian, kita siapkan, ini satu-satunya provinsi mungkin di Indonesia yang menerapkan ini. Ada bantuan operasional tempat ibadah, namanya BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Nah, dengan adanya bantuan operasional ini, maka rumah-rumah ibadah di Jakarta semua agama mendapatkan bantuan 2 juta rupiah per bulan, dan para pekerja keagamaan mendapatkan dukungan 500 ribu rupiah per bulan. Ketika ini dikerjakan, kami tidak membayangkan ada pandemi. Waktu ada pandemi, mereka yang ikut program ini tenang, karena biasanya mengandalkan sumbangan dari jemaatnya. Nah, masalahnya masjid tutup, gereja tutup, vihara tutup, semua tutup, sumbangan pun tutup. Pada saat itulah seperti menjadi batu. Begitu juga dengan rumah ibadah. Bapak semuanya, rumah ibadah yang di Jakarta adalah rumah ibadah dibangun dengan mengikuti ketentuan. Tapi banyak yang sudah mengikuti ketentuan tapi tidak dieksekusi. Lalu backlog ini diselesaikan. Ada yang sudah menahun antri sampai lebih dari 30 tahun, tidak pernah keluar surat izinnya. Satu persatu diselesaikan. Sehingga alhamdulillah ini adalah contoh, ada rumah-rumah ibadah yang sudah ngantri lama, dan dalam 5 tahun ini semuanya satu persatu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Harus bicara baik-baik dengan komunitas, menjelaskan ketaatan pada ketentuan. Saya sering sampaikan kepada semua bahwa negara bekerja pakai SOP. Kalau pakai SOP, maka kita akan fair. Kalau tanpa ada SOP, kita bisa diskriminatif. Dan kita semua di Jakarta ini bekerja bersama dengan yang disebut sebagai ibu-ibu dasawisma penggerak PKK. Mereka membantu mewujudkan kota yang aman bagi perempuan dan anak. Karena kita ingin kota-kota yang ramah bagi keluarga, kota yang buat semua merasakan kenyamanan. Kita ada 324 pos sahabat perempuan dan anak. Lalu bersama dengan PKK ada program namanya Cari Jakarta. Dan Cari Jakarta ini program pendataan kesejahteraan keluarga. Yang mendata adalah ibu-ibu PKK. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ini memiliki pengetahuan yang melampaui petugas sensus manapun. Nah, petugas sensus yang datang ke sebuah tempat, dia bilang sudah mendata, kalah sama ibu-ibu lokal. Begitu ibu-ibu lokal itu mendata, maka datanya akurat. Dia tahu persis berapa tinggal di mana, berapa kegiatannya apa. Ini yang didata di dalam Cari ini, itu pertanyaannya sangat komprehensif. Saya pernah kedatangan juga, karena saya warga Jakarta. Petugas Carinya tanya, Bapak punya berapa tanaman apotek? Mikir saya, berapa? Kapan Bapak terakhir ikut rapat RT? Masya Allah. Kapan saya terakhir ikut rapat RT? Apakah Bapak terlibat di dalam kegiatan Karang Taruna? Nah, itu ditanya ini. Jadi pertanyaannya bukan usia berapa, pekerjaan apa, tidak. Pertanyaannya itu menyangkut lingkungan, menyangkut tata ruang, menyangkut interaksi sosial, semuanya didata. Sehingga kita punya data yang komprehensif. Dan dengan data itu, maka kita bisa mengambil kebijakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ini tuntas waktu itu akhir 2019,
tanpa pernah membayangkan bahwa kita akan menghadapi pandemi di tahun 2020. Ketika ada pandemi, kita punya topangan database yang luar biasa. Tidak ada kota lain di Jakarta yang punya program seperti ini. Terima kasih kepada PKK, karena PKK menjadi ujung tombaknya. Dengan itulah kemudian kita bisa bergerak. Jangan pernah anggap enteng kekuatan ibu-ibu. Semua laki-laki di sini sadar persis. Semua laki-laki kita. Jangan pernah anggap enteng. Jadi ibu-ibu ini bukan sekedar soal di rumah tangganya saja, tapi di dalam lingkungannya mereka menggerakkan. Ketika kita bicara vaksinasi, imunisasi, mengandalkan ibu-ibu. Karena itu program PKK harus jadi andalan bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Ini penting sekali. Lalu tentu kita bicara bantuan sosial di Jakarta yang cakupannya cukup luas. Kartu Jakarta Pintar Plus, kemudian kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Bayangkan sekalian mahasiswa mendapatkan biaya 9 juta per semester supaya mereka benar-benar bisa tuntas belajarnya. Ini ada satu pengalaman sekalian. Kalau memberi beasiswa itu jangan separuh-separuh. Kalau butuhnya 8 kasih 8. Kalau butuhnya 9 kasih 9. Kalau butuhnya 5 dikasih 2,5, itu namanya meratakan pemberitaan. Karena begitu orang dikasih separuh, maka dia dari mana lagi nyarinya? Dapat sekalian penuh. Jadi kita berikan beasiswa yang cukup dan harapannya mereka bisa naik kelas dan mengangkat derajat keluarganya di kemudian hari. Lalu kita di Jakarta ada salah satu kali adalah tentang jangkauan. Bagaimana Jakarta bekerja sama dengan seluruh Indonesia untuk pasokan pangan, dan ini dilakukan secara cukup masif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini 40 daerah seluruh Indonesia bekerja bersama, lebih dari 185 kelompok tani, koperasi, badan usaha milik desa, dan kita punya 307 pusat distribusi pangan murah. Dan di Jakarta ini ada 1,1 juta warga yang menerima pangan bersubsidi. Mereka adalah yang paling bawah, 1,1 juta ini. Sehingga ketika terjadi lonjakan kemarin, apakah harga melonjak, apakah lapangan kerja hilang, maka 1,1 juta ini mereka bisa mendapatkan buffer untuk bisa dapat kebutuhan pokok yang terjamin. Lalu kita tahu fasilitas olahraga ini penting dan mensetarakan. Yang biasanya dilihat itu Jakarta International Stadium. Dan iya, ini berstandar FIFA. Kalau ada yang mau tahu, ini berstandar FIFA. Ya. Tapi sesungguhnya yang terlewatkan adalah standar FIFA yang lain. Yang standar FIFA yang lain itu apa? Lapangan-lapangan, namanya lapangan Ingub. Ingub itu artinya instruksi gubernur. Lapangan-lapangan standar FIFA di kampung-kampung padat kumuh di Jakarta. Kampungnya boleh padat, keluarga di situ boleh belum sejahtera, tapi lapangan sepak bolanya kelas internasional. Kenapa? Biarkan anak-anak itu bermimpi menjadi orang-orang pemain dunia. Biarkan anak-anak itu punya cita-cita dengan merasakan lapangan yang berstandar dunia. Ini dibangun di 5 kota di Jakarta. Semuanya, semua wilayah punya satu. Sesungguhnya keinginannya nanti bisanya setiap kecamatan mudah-mudahan punya satu. Tapi ini dibangun awal, terjadi pandemi, stop di situ. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa punya stasiun lapangan ini di semua tempat. Ini yang di tengah ini gambarnya. Jadi Bapak sekalian, kalau lihat lapangan Ingub, dan lapangan Ingub ini tidak boleh dikomersialkan, tidak boleh dipakai tempat itu, tidak boleh bayar. Kita ini senang sekali ngambil retribusi, padahal kita memiliki anggaran untuk mereka bisa merasakan tempat secara gratis. Dan ketika itu diberikan secara gratis, maka first come first serve. Bapak Ibu kalau datang ke salah satu lapangan ini, di situ ada tulisan besar sekali. Lapangan ini besar sekali itu dalam artian gini, dibaca dari 100 meter terbaca. Itulah namanya besar. Ya. Tulisan besar sekali. Dan begini, lapangan ini tidak untuk dikomersialisasikan. Biarkan lapangan berstandar FIFA bisa digunakan oleh rakyat kebanyakan untuk mereka bermain dan bermimpi ke depan. Kira-kira begitu. Lalu kita ada lapangan tempat olahraga PPOP Ragunan. Ini adalah tempat untuk atlet-atlet kita dilatih, dan Jakarta mensuplai atlet-atlet yang sangat baik di dunia. Lalu Bapak sekalian, itu yang kelihatan barangnya nih. Sekarang saya masuk pada pemerintahan nih. Ini yang kerjanya
kalau bahasa Jawa itu repeal. Kerjanya itu kecil-kecil, sangat detail, sangat membutuhkan konsentrasi, keseriusan, ketekunan, yaitu penataan keuangan, laporan keuangan yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang benar. Alhamdulillah Jakarta 5 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP. Ini kerja keras yang luar biasa. Dan kalau tadi barang-barang besar itu terlihat, kalau WTP ini prosesnya di dalam. Ini menggambarkan bahwa konsentrasi kita itu bukan hanya membuat yang ikonik saja, tapi tata kelola juga diperbaiki, tata kelola juga dibuat menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir, Bapak sekalian, ini terkait dengan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang di Jakarta. Semua perubahan yang tadi disampaikan, semua perubahan yang disampaikan, itu sekarang diinstitusikan menjadi peraturan yang disebut sebagai Rencana Detail Tata Ruang, yang ini akan dipegang untuk perjalanan ke depan. Tadi kita sebut dari car oriented development, corridor based development, menjadi transit oriented development. Sekarang kita akan punya sebuah insentif untuk membuat perusahaan-perusahaan, kegiatan perekonomian yang terkait pada pembangunan gedung-gedung untuk membangun di sekitar stasiun. Kalau dulu sederhananya begini, makin lebar jalannya, maka makin tinggi gedung boleh dibangun. Makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Sekarang diubah, makin dekat dengan stasiun, makin tinggi gedungnya. Makin jauh dari stasiun, makin pendek gedungnya. Itulah transit oriented. Sehingga sekarang dibuat kebijakan di mana di dalam radius 800 meter dari sebuah stasiun, maka KLB-nya diizinkan sampai 12. Dan itu artinya kita akan menyaksikan gedung-gedung tinggi nanti akan muncul di stasiun, di sekitar stasiun itu. Ini tidak akan terlihat bulan depan, tahun depan. Tapi ini akan membuat Jakarta di tahun-tahun ke depan tempat di mana orang mau investasi membangun gedung-gedung tinggi. Apa konsekuensi kalau gedung tinggi dibangun di situ? Artinya sekali ilustrasi, misalnya tanah 1 hektar dibangun di situ gedung dengan 10 lantai misalnya dulu, lalu sekarang mereka bisa bangun 40 lantai. Bayangkan unit rumah susun yang ada di situ, harganya menjadi jauh lebih murah karena mereka sekarang membagi harga tanahnya dengan jumlah unit yang lebih banyak. Kalau itu terjadi, apa dalam jangka panjang yang muncul di Jakarta? Yang akan muncul di Jakarta, kita akan mengembalikan penduduk-penduduk yang pernah terusir dari Jakarta karena tidak mampu membayar rumah yang mahal, mereka akan masuk lagi ke dalam kota. Ada banyak sekali penduduk Jakarta ini yang pulang ke rumahnya bisa sampai 40 km dari tempat kerja. Habis waktu di jalan, habis biaya di jalan. Kenapa? Karena di sini biayanya mahal. Begitu gedung itu, rumah-rumah itu bisa tinggi, maka unit cost-nya, unit price-nya akan turun. Begitu turun, penduduk masuk lagi ke dalam kota. Ini tren yang akan terjadi. Karena itu kita mengarahkannya pada kendaraan umum, bukan mengarah pada kendaraan pribadi. Ini akan bergerak. Dan RDTR ini detailnya ada banyak sebetulnya, tapi ilustrasinya ini dengan gambaran seperti ini sekalian, maka kita akan melihat Jakarta ke depan sebagai kota yang membuat penduduknya bisa tinggal tidak jauh dari tempat kerja. Kalau itu terjadi, maka pulang ke rumah bisa bersama-sama makan malam dengan keluarga di rumah. Bisa berangkat pagi bersama-sama keluarga di rumah. Kita banyak sekali keluarga yang berangkat sebelum subuh dan subuhan di jalan. Kita banyak keluarga yang ketika pulang ke rumah, anak-anaknya sudah pada tidur. Hanya karena lokasinya jauh. Kalau negara tidak melakukan rekayasa struktural, maka tidak akan terjadi perubahan mobilitas penduduk. Ini adalah sebuah rekayasa struktural yang nanti akan mengubah perilaku. Prosesnya bukan pemerintah yang membangun, tapi justru swasta yang membangun. Dan ini artinya lapangan pekerjaan, artinya proyek yang lebih banyak lagi. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, apa yang tadi kita sampaikan tentang Jakarta, tentang rencana perubahan di Jakarta, ini adalah sebuah reform yang perlu kita jaga continuity-nya. Dan alhamdulillah selama 5 tahun kami berkarya bersama di Jakarta, kami menemukan sebuah
deretan pribadi-pribadi yang luar biasa yang selama ini bekerja bersama, yang selama ini mewujudkan itu semua jadi kenyataan. Jadi ketika tadi di bagian karya kami menggambarkan ada begitu banyak hal dikerjakan, itu adalah kerja ratusan ribuan orang yang ada di DKI Jakarta. Itu bukan kerja satu dua orang. Dan itu adalah terjemahan, kalau boleh saya sampaikan, dari gagasan, dinarasikan, dan muncul dalam begitu banyak karya. Masih ada banyak lagi yang tidak mungkin didetilkan satu persatu di sini. Tapi ini sebagai ilustrasi sekalian, bahwa ketika pemerintah mendapatkan amanat untuk bisa, kalau dalam istilah kami, memajukan kotanya, membahagiakan warganya, maka tidak cukup hanya konsentrasi pada kerja dan karya. Harus ada gagasan, harus ada narasi, baru kita mewujudkan dalam bentuk karya yang terukur, yang sesuai dengan tantangan dan konsep-konsep modern yang kita miliki. Nah, inilah yang kita coba kerjakan di Jakarta. Saya merasa bersyukur sekali ditakdirkan untuk menjalani proses ini selama 5 tahun terakhir ini. Saya merasakan pembelajaran, pengalaman yang luar biasa. Dan saya yakin semua yang terlibat di sini merasakan pembelajaran, pengalaman yang tidak kalah banyak dibandingkan saya yang saya alami. Karena itu izinkan sekalian kami menyampaikan kepada semua, inilah transformasi yang sudah dilakukan di Jakarta, inilah reform yang kita kerjakan sama-sama, yang kita berikan untuk warga Jakarta hari ini dan penduduk Jakarta di masa yang akan datang. Semoga yang kita kerjakan sekarang menjadi bekal untuk Jakarta terus menjadi kota yang lebih maju, menjadi kota yang warganya lebih bahagia. Bertahap kita kerjakan. Dan tugas yang kita emban selalu ada awalnya dan selalu ada akhirnya. Kita sudah melewati masa perjalanan itu. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih Jakarta. Alhamdulillah,